Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan para pejuang CPNS dan sekolah kedinasan. Selamat datang kembali di channel Mas Bay. Pada kesempatan video kali ini kita akan kembali membahas soal-soal SKD yang tentunya sudah berdasarkan kisi-kisi terbaru Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Nah, soal yang akan kita bahas hari ini adalah soal TKP, yaitu submateri profesionalisme sebanyak 5 soal. Berikut adalah video pembahasan soal TKP profesionalisme, dan langsung saja kita simak video penjelasannya berikut ini. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, soal pertama langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Ketika ada pilkada dan pilpres, Anda selaku ASN tentulah tidak lepas dari berbagai obrolan seputar keriuhan pilkada dan pilpres, baik di kantor, lingkungan sekitar, dan media sosial. Menyikapi keriuhan pilkada dan pilpres di media sosial, maka sikap Anda adalah titik-titik. A. Memilih memberikan like pada setiap postingan pasangan calon. B. Ikut berkomentar jikalau itu ada di grup WA keluarga saja. C. Tidak berkomentar apapun yang menunjukkan keberpihakan pada salah satu calon. D. Berkomentar asalkan tidak menjelek-jelekkan pasangan calon. Dan E. Terlibat diskusi sampai beradu argumen. Nah, baik, pertanyaannya adalah menyangkut tentang profesionalisme seorang ASN dalam menghadapi situasi pesta pemilu ini. Nah, kunci dari jawaban soal TKP ini adalah kita mencari jawaban dengan poin maksimal 5 ya teman-teman. Nah, baiklah kita langsung saja cari jawabannya. Nah, seperti yang diketahui bahwa dalam prinsip netralitas ASN itu, dalam pemilu, ASN itu dilarang keras untuk ikut campur di dalamnya, tidak diperkenankan berkomentar, dan sebagainya. Nah, cara menjawabnya adalah kita cari jawaban dengan skor yang rendah terlebih dahulu ya teman-teman, untuk tidak kita pilih. Nah, dari kelima opsi ini, manakah yang menunjukkan bahwa kita berkomentar sebagai ASN? Pada opsi E, terlibat diskusi sampai beradu argumen. Nah, ini sangat menunjukkan bahwa opsi E ini memiliki skor rendah. Artinya apa? Bahwa berkomentar pun tidak boleh, apalagi ini sampai beradu argumen. Maka ini saya kasih skor 1. Kemudian yang D, berkomentar asalkan tidak menjelek-jelekkan pasangan calon. Nah, ini juga masih kategori berkomentar ya teman-teman, artinya tidak boleh. Kemudian yang jawaban B, ikut berkomentar jikalau itu ada di grup WA keluarga saja. Nah, ini ikut berkomentar, artinya ikut berpartisipasi dalam berkomentar. Ini juga memiliki poin rendah. Sini saya kasih skor 2. Kemudian yang tadi opsi D ini juga berkomentar asalkan tidak menjelek-jelekkan pasangan calon. Ini kita kasih poin 3. Nah, artinya poin 4 dan 5 ini terletak pada opsi A dan opsi C. Manakah yang menunjukkan profesionalisme seorang ASN? Nah, yang opsi A ini memilih memberikan like pada setiap postingan pasangan calon. Nah, ini tidak mendapatkan skor maksimal, artinya kita kasih skor 4. Opsi C ini tidak berkomentar apapun yang menunjukkan keberpihakan pada salah satu calon. Nah, ini merupakan kriteria netralitas seorang ASN. Maka jawaban pada poin maksimal adalah pada opsi C, yaitu 5. Karena ia menunjukkan sebuah profesionalisme ASN dalam menyikapi kondisi pemilu saat ini. Nah, baik, kita buka kunci jawabannya. Ya, poin tertinggi adalah pada opsi C, yaitu skor 5. Sementara poin terendah ada di E, yang tadi terlibat diskusi sampai beradu argumen. Nah, ini tentunya tidak menunjukkan sikap profesionalisme seorang ASN. Baik teman-teman, apakah sudah dapat dipahami soal yang pertama ini? Jikalau sudah paham, kita langsung saja ke soal nomor 2. Baik, soal nomor 2. Seorang tamu merasa puas dengan pelayanan yang saya berikan dan ingin memberikan uang dengan nilai yang sangat menggiurkan kepada saya. Padahal peraturan kantor tidak memperbolehkan hal tersebut. Saya akan A. Menerimanya dan akan membaginya dengan rekan di ruangan saya. B. Menolaknya namun apabila memaksa akan saya terima. C. Memintanya untuk memberikan di luar kantor karena tidak enak dengan teman yang lain. D. Menerimanya untuk kemudian disampaikan kepada atasan. E. Menolak dengan halus dan memberitahukan tentang peraturan di kantor.
Nah, tipe soal kedua ini juga berkaitan dengan profesionalisme kita di dunia kerja ataupun di tempat kerja. Langsung saja kita cari jawabannya. Jadi sama seperti soal sebelumnya ya teman-teman, kita harus mencari opsi yang memiliki nilai ataupun skor yang rendah terlebih dahulu. Yang mana konteks soalnya adalah ketika kita telah memberikan pelayanan, kemudian ada menawarkan untuk memberikan uang kepada kita, padahal dalam peraturan kantor itu tidak memperbolehkan. Nah, langsung saja kita cocokkan di opsi A sampai E. A. Menerimanya dan akan membaginya dengan rekan di ruangan saya. Nah, tentunya opsi A ini kurang profesional ya teman-teman, karena konteksnya ini menerimanya dan akan membaginya dengan rekan di ruangan saya. Nah, bahwa tidak sesuai dengan peraturan kantor tadi yang tidak memperbolehkan hal tersebut, maka opsi A ini mempunyai skor yang rendah. Kemudian selanjutnya, opsi B. Menolaknya, namun apabila memaksa akan saya terima. Artinya masih belum profesional. Kemudian opsi C. Memintanya untuk memberikan di luar kantor karena tidak enak dengan teman yang lain. Nah, jika tadi menerimanya saja sudah tidak profesional, maka ini malah memintanya ya teman-teman. Dalam konteksnya ini walaupun di luar kantor tetapi ada sifat pemaksaan. Artinya ini merupakan skor yang paling rendah mungkin. Jadi jawaban C ini juga masih skor yang sangat rendah. Kemudian opsi D. Menerimanya untuk kemudian disampaikan kepada atasan. Nah, ini juga masih kurang profesional karena masih sifatnya menerima. Sedangkan yang tadi peraturan kantor itu tidak memperbolehkan hal tersebut. Jadi ini juga skor rendah. Kemudian opsi terakhir, menolak dengan halus dan memberitahukan tentang peraturan di kantor. Nah, ini cukup ataupun paling bagus ya teman-teman. Mungkin ini jawaban yang paling maksimal karena dalam konteksnya itu kita menolak dengan halus teman-teman. Jadi sesuai dengan tingkat profesionalisme kerja di tempat kerja kita, bahwa relevan dengan peraturan kantornya, dan kemudian memberitahukan tentang peraturan di kantor. Nah, ini cukup bagus. Jawaban yang E ini mungkin dapat skor 5 untuk opsi yang E. Nah, ini untuk jawaban yang memperoleh skor tertinggi ada di opsi E, yaitu skor 5. Nah, baik teman-teman, apakah sudah dapat dipahami? Nah, saya kira dalam tes kepribadian ini mungkin boleh kita berbeda pendapat ataupun berbeda jawaban. Namun, saya kasih tips untuk menjawab soal tes kepribadian ini, jawablah dari kelima opsi ini untuk jawaban yang paling baik sesuai dengan kepribadian teman-teman semua. Artinya pilihlah jawaban yang paling baik untuk mendapatkan skor yang maksimal. Baiklah, jikalau sudah paham, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Next. Nah, soal nomor 3 langsung kita bacakan. Suatu saat saya mengingkari sebuah janji yang saya buat dengan teman saya. Maka saya, A, merasa biasa saja karena teman saya tersebut pernah ingkar janji juga. B, merasa malu terhadap diri sendiri. C, merasa tenang karena baru pertama kali ini saya ingkar janji. D, merasa sangat bersalah dan meminta maaf. E, merasa takut akan dibenci atau dimarahi oleh teman saya. Nah, jadi tipe soal ini juga menunjukkan bagaimana kita memiliki sikap integritas ataupun profesionalisme dalam konteksnya adalah membuat sebuah janji. Langsung saja kita jawab. Opsi A, merasa biasa saja. Nah, ini ketika kita mengingkari sebuah janji, kita merasa biasa saja, itu artinya ada yang salah dalam kepribadian kita, teman-teman. Artinya, kemudian melakukan pembelaan bahwa rekannya pun pernah ingkar janji juga. Nah, tentunya ini menunjukkan bagaimana tidak profesionalismenya seseorang itu sendiri. Jadi, opsi A ini tergolong mendapatkan skor yang rendah. Kemudian selanjutnya, merasa malu terhadap diri sendiri. Nah, ini lumayan lah. Ketika kita membuat janji lalu kita ingkari, kita merasa malu. Nah, ini artinya ada kesadaran kepada janji yang telah kita buat atau komitmen yang telah dibuatnya. Artinya ini masih mending daripada jawaban sebelumnya. Kemudian opsi C, merasa tenang karena baru pertama kali ini saya ingkar janji. Nah, ini juga tidak menunjukkan rasa komitmen karena setelah mengingkari janji,
masih merasa tenang-tenang saja, seperti tidak ada rasa bersalah apapun karena merasa tenang, karena baru pertama kali ini ingkar janji begitu kira-kira. Artinya opsi C ini juga tergolong mendapatkan skor yang masih rendah. Kemudian yang D, merasa sangat bersalah dan meminta maaf. Nah, ini mungkin jawaban yang paling tepat ataupun paling mendapat skor maksimal. Karena dalam konteks soal ini, seseorang itu setelah mengingkari janji merasa sangat bersalah. Kemudian tidak cukup sampai merasa sangat bersalah, lalu ia memberikan reaksi yaitu meminta maaf. Nah, ini menunjukkan sikap positif ataupun profesional sekali dalam membuat komitmen. Kemudian opsi terakhir ini merasa takut akan dibenci atau dimarahi oleh teman saya. Nah, ini juga masih mending jawabannya karena sesuai soal tadi bahwa komitmen yang dibuat itu sudah tidak ditepati lagi. Artinya kita merasa takut akan dibenci atau dimarahi oleh teman saya. Nah, ini juga masih jawaban yang mending. Nah, langsung saja kita simak kunci jawabannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, opsi yang maksimal adalah pada opsi D mendapat skor 5. Sedangkan opsi B tadi mendapatkan skor 4. Dan yang terakhir opsi E mendapatkan skor 3. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk menjawab soal TKP ini perlu kecermatan kita untuk memilih jawaban yang paling baik di antara yang baik. Begitu teman-teman. Baik, kalau sudah paham, kita lanjut saja ke soal yang keempat. Nah, soal keempat. Setelah meminta bantuan saya lembur semalam untuk kepentingan pribadinya, atasan membebaskan saya untuk tidak masuk kantor selama 1 hari. Saya akan A. Menerimanya karena bisa saya gunakan untuk beristirahat. B. Menerimanya karena memang saya telah membantunya. C. Tetap masuk kerja karena saya lembur bukan urusan kantor. D. Meminta jatah libur pada saat saya membutuhkan saja. E. Tetap masuk kerja karena saya sudah mendapat imbalan uang. Nah, langsung saja kita jawab pertanyaan berikut ini. Nah, konteks soal nomor 4 ini adalah profesionalisme yang berkaitan dengan kepentingan kantor dan kepentingan pribadi. Jadi seperti biasa kita akan mencari jawaban yang memiliki skor terendah terlebih dahulu. Mari kita cocokkan. Opsi A. Menerimanya karena bisa saya gunakan untuk beristirahat. Nah, ini artinya mencampur adukan urusan pribadi di rumah dengan urusan kantornya. Walaupun ia telah membantu atasannya untuk lembur dalam kepentingan pribadinya dan tidak ada urusan kantor, artinya ini kurang profesional, mendapatkan skor rendah. Kemudian opsi B, menerimanya karena memang saya telah membantunya. Nah, ini juga mendapatkan skor yang rendah karena apa? Kita tidak boleh mencampur adukan urusan pribadi di rumah dengan urusan kantor, yang mana dia masih tetap wajib masuk kantor meskipun ia telah membantu atasannya untuk lembur di rumah untuk kepentingan pribadinya. Jadi opsi B ini juga masih mendapatkan skor yang rendah. Kemudian yang D, meminta jatah libur pada saat saya membutuhkan saja. Nah, ini lebih tidak profesional lagi karena di lain sisi ia menerima imbalan tersebut, dia lebih kepada request gitu, meminta jatah libur pada saat ia membutuhkan saja. Berarti ada kepentingan transaksional, artinya ini mungkin mendapatkan skor yang paling rendah. Nah, kemudian dua opsi terakhir adalah opsi C dan opsi E. Opsi C, tetap masuk kerja karena saya lembur bukan urusan kantor. Nah, ini menunjukkan bahwa tetap masuk kerja ini menunjukkan profesionalisme yang tinggi. Artinya ini mungkin mendapatkan skor yang tertinggi. Karena di lain sisi bahwa lembur yang dilaksanakan itu adalah bukan urusan kantor. Ia tetap memprioritaskan masuk kerja. Nah, kemudian yang E, tetap masuk kerja. Nah, ini juga masih bagus. Karena saya sudah mendapatkan imbalan uang. Karena telah membantu atasannya. Ini juga mendapatkan skor yang tinggi. Baik, kita buka kunci jawabannya. Nah, benar saja bahwa jawaban yang paling dapat skor tinggi adalah opsi C. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah dapat dipahami? Jikalau sudah paham, kita akan lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Nah, langsung saja kita baca pertanyaannya. Untuk mendapatkan kenaikan jabatan, saya harus bersaing dengan teman kantor dari divisi lain. Maka saya akan... Nah, ini soal ini menunjukkan
bagaimana profesionalisme kita dalam menunjukkan kompetensi kita serta kapasitas kita dalam dunia kerja. Baik, kita langsung saja cari jawabannya. Opsi A, fokus memberikan kinerja terbaik di posisi saat ini. Nah, ini juga termasuk kategori yang profesional. Artinya, untuk kita bersaing, kita harus menunjukkan kinerja terbaik di posisinya saat ini. Nah, ini boleh dipertimbangkan untuk opsi A. Kemudian kita lanjut. Opsi B, mencari kelemahan saingan saya untuk mengalahkannya. Nah, pada opsi B ini konteksnya sama-sama bersaing, namun ditambah dengan cara-cara yang mencari kelemahan lawan. Nah, tentu ini kurang profesional dalam dunia kerja. Artinya ini masih mendapatkan skor yang rendah. Kemudian opsi C, meminta bantuan teman yang berpengaruh untuk mempromosikan saya. Nah, sebagai profesional tentunya seseorang dalam bersaing dalam dunia kerja itu harus mampu menunjukkan kapasitas dirinya dan tidak tergantung pada orang lain. Tentu opsi C ini juga kurang menunjukkan sikap profesionalisme seorang pegawai. Tentunya opsi C ini juga masih mendapatkan skor yang rendah. Kemudian opsi D, berusaha mendekati atasan dan mengaruhinya supaya memilih saya. Nah, opsi D ini juga kurang lebih sama dengan jawaban sebelumnya, yaitu masih belum profesionalisme dengan cara apa? Ia berusaha mendekati atasan untuk demi kenaikan suatu jabatan. Ini artinya tidak profesional. Kemudian opsi terakhir adalah membuat isu buruk tentang saingan saya supaya ia tereliminasi dari persaingan. Nah, membuat isu buruk ini merupakan bentuk persaingan yang tidak sehat dan tidak seharusnya ditunjukkan di dunia pekerjaan. Nah, mungkin opsi E ini adalah jawaban yang paling buruk ataupun mendapatkan skor yang terendah, itu 1. Nah, langsung saja kita buka kunci jawabannya. Nah, jadi untuk skor tertinggi ada pada opsi A. Yang mana tadi dalam saingan di dunia kerja kita harus fokus memberikan kinerja yang terbaik. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah dapat dipahami semua? Nah, mungkin cukup sekian video pembahasan soal TKP profesionalisme kali ini. Bagi kalian yang mungkin menganggap video ini bermanfaat, dapat meninggalkan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.